sambutan, mungkin langsung saja. Kamu boleh lebih tinggi Pak. no? WR. Wih, WD2 Pak. WD2. WD2. Wakil dosen. Ini langsung aja. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur la ilaha illallah wa sallallahu alaihi wasallam. Ini pertama-tama mohon maaf kemarin saya sudah sampaikan ke lewat Mas Sofek kalau insya Allah saya bisa ke Tegal gitu. tapi ternyata Selasa Rabu besok itu ada undangan di Yayasan Badan Wakaf untuk sekolah lagi. jadi di tempat kita semua pejabat struktural yang terpilih harus sekolah. Jadi ada acara Badan Wakaf memanggil ya, jadi harus sekolah lagi, bahasanya sekolah pemimpinan. Padahal saya kan remedi ya. Ini udah periode kedua, jadi periode pertama dia nggak lulus gitu. Terus ngulang 3 kali. Nggak boleh, cuma 2 kali. Ya, sebenarnya sudah pernah sih 4 tahun lalu, tapi ini peraturannya harus sekolah lagi. Gitu. Jadi ya mohon maaf dengan terpaksa saya tidak bisa. Padahal saya pengen sekali main ke Tegal. Kemarin cuma lewat saja dari Cirebon. Kebetulan kan mertua dari Comal, jadi Comal ke mana, ke Cirebon, ke Tegal. Gue pengen jalan-jalan ke sana, tapi ya insya Allah nanti suatu saat. Nah, sebelum saya mulai mungkin kita bisa diskusi dulu outputnya kira-kira mau seperti apa ya? Mau jadi proposal yang sudah jadi sekalian atau gambaran umum saja? Kalau saya sih lebih fleksibel ya, Gambaran umum. Artinya kalau saya melihat bahwa S3 itu tidak melulu hanya kita bisa memproposal. Ya, jadi ini kita langsung mulai saja. Jadi ada pepatah bilang kalau kita mau jalan cepat, ya jalanlah sendiri. Tapi kalau kita mau jalan jauh, kita ajak teman sebanyak-banyak. Nah, dari perspektif saya, dari pengalaman saya, untuk kuliah S3, kuliah doktor, itu jalan jauh. Artinya kesuksesan kuliah doktor itu tidak hanya dari diri kita sendiri. Yang paling penting adalah keluarga. Keluarga diajak ngobrol. Makanya acara seperti ini pernah kita lakukan semester kemarin di jurusan Teknik Industri UI. Saya ngisi juga. Salah satu yang saya sampaikan adalah kalau Anda mau mulai S3, keluarga diajak ngobrol. Istri, anak-anak penting. Karena kita mau jalan jauh, lama, 3 tahun. Nggak bisa kita pusing sendiri. Apakah mau dalam negeri, luar negeri, atau di Jogja, apa di Jogja saja, apakah di Surabaya, di Bandung, itu kan dampaknya kan besar. Itu yang saya lakukan dulu. Jadi ketika saya mau S3, saya anak pertama, bapak saya sudah nggak ada ketika saya SMP kelas 1, ibu saya sendirian. Dan mikirnya begitu, saya mau S3 tapi saya nggak mau di Indonesia, luar negeri. Saya mau sama istri saya, aku pengen S3 tapi Malaysia. Yang pertama pertimbangannya, yang pertimbangan kedua saya nggak pede kuliah di negara yang bahasanya saya nggak paham, bahasa Inggris misalnya. Jawab istri saya, mana Malaysia mau kata dulu. Ini Malaysia mau kata dulu. Sama jadi saya kesana aja. Kamu kono tau. Dari situ akhirnya saya putusin, ya sudah saya beranikan diri, saya berangkat yang nggak begitu jauh, bahasanya bahasa Inggris,
ya. Tapi secara iklim juga nggak jauh beda seperti Indonesia. Gitu. Akhirnya saya pilih Australia. Saya pilih Australia. Australia itu nggak jauh beda seperti Indonesia. Iklimnya gitu, nggak jauh beda. Akhirnya alhamdulillah kita di sana. Itu nanti ceritanya Jawa. Nah, jadi ini nanti akan detailnya akan saya share. Jadi di pertemuan ini saya malah melihat untuk membangun sebuah proposal itu enggak susah. Malah kemarin ada teman dari dosen UI, dari dosen TI sini, dia sambat, Pak, saya tuh mau daftar LPDP, BPI, tapi sampai sekarang nggak dapat LOA. Itu dari bulan apa? Nggak dapat LOA. Terus saya bilang, mau kemana? Mana aja Pak, yang penting diterima. Karena saya dulu lulusan Wollongong, Australia. Saya email teman saya di sana. Ini saya punya teman dosen begini, bisa nggak? You jadi pembimbingnya. Oh bisa, langsung dari judul. Langsung. Judulmu ini, enak tuh. Saya nanya orang S3 dia. Judul aku membolak novelnya nggak punya, dikasih. Dikasih masalah. Dikasih judul dia. Tinggal dia bikin outline-nya. Jadi buat saya proposal disertasi itu iya itu penting. Tetapi sebelum itu ternyata banyak hal yang menurut kita perlu kita kondisikan terlebih dahulu. Proposal itu dari perspektif saya itu dampak. Kalau semua sudah siap, ini juga pasti akan. Nah, mungkin pengantarnya begitu. Jadi nanti insya Allah akan sampai ke proposal juga. Ya. Nah, saran saya ini kenalan dulu dari sana kalau jadi udah untuk. Terima kasih Pak Winda. Perkenalkan, nama saya Muhammad Cipto Sugiono. Saya dosen baru 2 tahun di Teknik Industri UPS Tegal. Saya alumni ITS Surabaya. ITS Surabaya. S2 nya juga. Iya. Pembimbingnya siapa tuh? Prof Nyoman dan Prof Iwan Fanani. Berarti SCM. SCM. Prof susah. Prof saya Gimana? nggak begitu sih, sekarang jadi ketua program studi. Enak Pak. Masih ada Pak Cipto. Cipto. Panggilnya Cipto. Iya. Berikutnya. Ya, terima kasih Pak Anda. Perkenalkan, nama saya Pak Eko Budi Raharjo, Magister Komputer. Jadi, selama ini saya di Prodi Teknik Industri sebagai sekretaris program studi Teknik Industri. Saya lulus untuk S1-nya dari Institut Sains dan Teknologi Akprim di Jakarta. Kemudian untuk S2-nya saya kuliah di Universitas Dian Nusantara Semarang. Jadi S1 kan industri. Teknik komputer semua. Mungkin Sekarang kan industri. Sekarang Ya, Kapropi informatika. Enggak. Kakak tingkat ya. Saya lupa. Kalau Hidayat barangkali kakak kelas yang masih tercecer sih. Saya sempat di sini tahun 1988 di mana itu Stamping Rail, kemudian di sini 93 berarti pas mau wisudanya di halaman yang sekarang ada musiknya. Iya, pakai tenda. Tenda Sama di situ juga. yang melantik Prof. Zen. Bukan, Prof. Zen apa masih ya? Pak siapa? Iya Prof. Zen kayaknya. Prof Zen. Bahkan dia rektor dari Zansel, Pak Zansel Widodo. Nah, saya sempat di UGM korban pertama magister engineering ya. Setelah itu diganti lagi kayaknya sekarang ya. Tahun berapa masuk? Berarti 2006 ya. Angkatan pertama. Iya. Sama Prof Farul. Iya. Pertama pembimbingnya Pak Bagio. Waktu itu yang lagi ngambil doktoral dari sini Bu itu kayaknya Bu Zara. Suliza.
Belum Pak Imam kan? Dengan Pak Imam ya waktu itu. Masuknya. Iya iya. Waktu itu belum itu. Sementara saya sekarang di penjaminan itu. Jadi mungkin Enggak Pak Mas. Coba deh. Itu mulai dari diri. Bukan tuntutan institusi, bukan karena pengen keren, bukan karena koncoku sesuatu aku dulu. Tapi coba lah mulai dari kita sih, benar-benar kita sih. Jangan sampai ketika tuntutan artinya kalau sudah terjadi, udah sampai S3, udah kita berhenti. Itu nggak kenal sama ibu siapa. Dari diri kita sendiri nggak kenal sama ibu siapa. Itu yang paling penting. Nah, mau nanti kalau ada pertanyaan saya dipotong saja. Nah, ini beberapa saya bilang episode ya, beberapa apa namanya langkah-langkah ketika kita S3. Ya. Yang pertama jelas niatnya kita mantapkan. Niatnya kita mantapkan. Ya saya kira kalau ditanya sekarang ya udah pernah niat belum, ya sudah. Kalau enggak akan jauh-jauh dari Tegal ke sini kan ya. Mas Fajar sampai berapa bulan lalu Rene Dewe ya. Kalau jangan ditanya. Nah kemudian yang kedua preparation, ya preparation. Yang ketiga scholarship hunting. Ini rencana nanti dari mana biayanya? Kalau mau S3 biaya sendiri atau Studi ada. dari yayasan ada? Berarti nomor 3 nggak ada masalah ya? Nggak masalah. Nah ini preparation for departure untuk luar negeri, family settlement, postgraduate candidature, doctoral research sama graduation. Ini tahap-tahapnya kira-kira dari awal sampai akhir gitu. Ya. Kalau kita bicara family settlement ya bisa jadi tidak hanya di luar negeri. Misalnya kalau dari Jogja misalnya mau ke Surabaya atau ke Bandung kita juga mikir juga. Kalau mau bawa keluarga. Ya. Nah, nanti kita akan coba ke 1, 2, 3 itu. Kalau ada waktu. Nah, tadi sempat saya singgung sedikit. Pertama masalah memantapkan niat. Ya. Jadi ketika kita sudah berniat, ya, bukan karena niatnya kalau karena dioyak-oyak, bukan karena niatnya kita apa? Pengen membahagiakan orang lain, tapi memuncul dari kita sendiri. Itu biasanya akan muncul seperti ini. Jadi kalau memang ini ada willingness to do, niatnya itu sudah mantap, itu biasanya secara otomatis kita akan punya ability. Tapi kalau niat kita S3 itu kan dioyak,